Silakan Pak Aini, kita diwajibkan untuk mengadakan pertemuan untuk ya dari ketua bidang satu itu melihat dan juga mengecek tentang laporan-laporan apa yang sudah akan disiapkan, karena kita rencananya rapat plenonya itu sudah pasti hari Rabu tanggal 26 April. Kurang lebih jadwalnya jam 4. Kemarin saya minta dimundurkan karena baru pulang kantor itu jam 4. Baik, untuk memulai kegiatan koordinasi kita pada hari ini, mohon Bruder untuk memimpin rapat, memimpin doa pembukaan. Amin. Ya Allah, Tritunggal yang Maha Kuasa, yang bersyukur dan terima kasih atas penyertaan bimbingan Tuhan yang senantiasa menyertai kami pada seluruh ini. Dan pada kesempatan ini kami berkumpul untuk melihat kembali program kerja BPP selama 1 periode ini, apa yang telah kami laksanakan dan apa yang belum kami laksanakan, sehingga kami bisa melihat dan kami bisa mengevaluasi, sehingga kami boleh dapat melaksanakan yang belum kami laksanakan dan kami tingkatkan yang sudah kami laksanakan. Kuduslah Roh Kudus dan berdoa dalam diri kami, sehingga kami boleh berikan yang baik berkembang dalam pendampingan umat-Mu di Roh ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bruder yang telah memimpin doa kita untuk memulai rapat kita. Rapat kita tidak lama, sudah dipotong 5 menit. Kita cukup jam 4:15, 1 jam saja. Baik, mungkin pengantar dari saya. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih untuk partisipasi Bruder, kemudian para Bapak Ibu dalam periode yang ke-5 ya, bulan ya. Kalau tidak salah ini periode ke-5 ya. Ya. Karena periode yang pertama dulu itu kan Pak Ubing itu transisi ya. Transisi Ya, Pak. periode pertama itu Pak Mantili, lalu masih Pak Mantili, ya, Pak Mantili, Pak Maran, Pak periode. Pak Maran ya. Walaupun pada prinsipnya tidak ada lagi ketua DPP harian, tetapi memang di paroki kita masih dibutuhkan untuk adanya koordinator awam untuk membantu ketua bidang umumnya. Maka dibagi 3 bidang 1, bidang 2, bidang 3. Cuman memang ditinjau bidang 3 itu terlalu banyak bidang-bidangnya. Mungkin nanti rekomendasi setelah penyampaian bidang 1, bidang 2, bidang 3 diminta untuk dari Bruder atau Bapak Ibu memberikan saran agar dibagilah bidang itu menjadi 5 bidang. Bidang 1, 2, 3, 4, 5 supaya fokus, karena kalau bidangnya itu numpuk di bidang 3, hasil juga bidang 3 itu ya. Kalau 5 bidang itu kan artinya dia bisa membidangi itu. Atau memang kalau memang bidangnya mau hanya 3 saja, di bidang 1 itu mungkin ya dimasukkan bidang seksi-seksi apa lagi itu. Karena tidak mungkin juga bidang 3 itu. Karena pada tahun pertama dulu saya membantu bidang 3 karena Pak Wahyudi waktu itu masih dalam aktif. Lalu berikutnya dia meminta bantuan juga. Makanya pada tahun 2020 itu saya membantu Pak Wahyudi. Setelah 2021 baru beliau fokus karena setelah itu beliau memasuki masa pensiun. Makanya mungkin yang paling utama itu ya kalau masih 3 bidang pun nanti didistribusi bidang-bidangnya. Tetapi bidang 1 itu memang fokusnya
fokusnya hanya di liturgi dan pewartaan. Nah, tetapi sesungguhnya di liturgi dan pewartaan itu perlu saya ingatkan juga, rupanya kalau kita cek lagi, khususnya di liturgi itu ada beberapa subseksi. Ya, dari seksi liturgi itu ada subseksi bunga altar, subseksi misdinar, kemudian subseksi lektor, ya kan? Kemudian ada subseksi yang memang menangani mazmur, ya. Nah, itu ada. Karena memang lektor, mazmur, ya kan? Atau mungkin nanti subseksi musik liturgi lah, ya. Karena memang selama ini kita sudah bagi orang-orangnya, cuman memang tidak sinkron, ya. Sinkron artinya tuh subseksi khususnya untuk musik liturgi itu organisnya itu kan ya belum kita data secara mantap. Kebetulan bidang liturgi atau seksi liturginya belum hadir ya satu orang tuh. Nah itu makanya Bu Gisel itu dia selain dia merangkap selaku koordinator seksi PPK, juga dia masuk di subseksi misdinar. Nah, subseksi misdinar. Jadi di situ tidak tercover. Nanti mungkin di periode selanjutnya itu akan kita sampaikan lagi harus ada subseksinya. Minimal satu subseksi itu 2 orang. Memang dia itu seksi liturgi kan, tetapi dia subseksinya. Berikutnya di seksi pewartaan itu, ini yang kemarin tempo hari itu yang agak sedikit bergeteran, ya. Karena katekis itu, keinginan pastor itu, subseksi katekis itu ada di dalam seksi pewartaan. Lalu dia tidak masuk di dalam DPP, padahal harusnya dia masuk. Jadi dari seksi pewartaan itu nanti kalau Bruder masih di seksi pewartaan itu ada subseksi katekis. Jadi semua katekis yang ada di paroki BMJ itu ya bisa terlibat, dibagi jadwal untuk misalnya ada masukan, ya jangan yang mengajar sekolah minggu atau mengajar itu tidak ada katekisnya, ya, atau bekerja sama dengan subseksi misdinar, ya kan, itu harus ada EOI-nya dari katekisnya. Jadi subseksi katekis itu tidak ditampilkan, grupnya masih ada itu, katekis paroki BMJ. Katekis paroki BMJ itu adalah semua ya katekis, baik dia itu kursus, kemudian diploma 1, 2, 3, SAG, ya, S1, S2, S3, ya kan? Ya, Bruder yang lebih paham lah tentang katekis ini kan, karena beliau memang ilmu kateketik. Ya, artinya orang yang berkecimpung di bidang pengajaran agama Katolik. Sehingga waktu pemilihan misalnya mengajar khususnya untuk calon krisma atau calon komuni pertama, ada hal-hal yang mungkin Bruder sudah 3 tahun ini bisa nanti memberikan rekomendasi. Kemudian ada subseksi prodiakon. Nah, subseksi prodiakon ini seharusnya memang dia di liturgi, ya, dan bisa juga di pewartaan. Nanti misalnya ditulis saja itunya, yang penting mereka tahu posisinya itu, ya, kedudukannya itu dikoordinir oleh seksi pewartaan dan seksi liturgi. Jika dia bertugas di kegiatan misa, yaitu seksi liturgi. Tapi ketika dia bertugas di lingkungan, dia di bawah seksi pewartaan, karena ada hal-hal tertentu yang mungkin karena mereka juga memberikan bimbingan dan memimpin ibadat di lingkungan-lingkungan, kan. Nah, itu butuh juga yang namanya proses
pendampingan. Karena jangan sampai prodiakon ini lalu menganggap dirinya pastor, padahal dia bukan pastor, ya kan? Jadi keliru gitu Pak. Jadi merasa prodiakon misalnya lalu mengambil tugas pastor misalnya kan. Contoh jangan jauh misalnya, ya harus dipahami kalau misalnya pastor itu wajib membagi komuni setiap kali misa itu. Karena waktu kami ikut prodiakon bergerak itu, pastor itu tidak boleh nganggur, walaupun yang dibaginya itu 2-3 orang. Ya kan? Kecuali memang prodiakon pastornya itu sudah memang tidak mampu berjalan. Tapi kalau tidak mampu berjalan, ngapain memimpin misa, kata Pastor Eko ya. Terus itu kami ada Pak Pastor, Pastor Eko, pastor dari Pematang Siantar, lalu ada pastor dari ND ya, lalu ada tahun 2020 saya. Jadi jangan sampai pastor itu dianggurkan gitu Pak. Jadi dia tidak dapat ciboi atau apa, lu, ya kan? Karena dari borong. Nah, itu juga. Kemudian juga pakaian-pakaiannya kan, misalnya ya mohon maaf misalnya, kalau yang namanya samir itu kan tidak dilekatkan di baju biasa sebenarnya. Justru malah yang utama tuh albanya itu yang dipakai oleh prodiakonnya sebenarnya. Bukan menggunakan baju biasa, baju batik lalu pakai samir, seakan-akan itu stola. Nah itu mungkin nanti perlulah sebulan sekali dibina prodiakon oleh bruder kan. Karena nanti kalau pastor mungkin tidak enak kan, tidak enak dalam ranah karena kalau dia kan memang agak kebablasan sedikit gitu. Misalnya tiba-tiba kita lihat di posting loh, kok dia pakai samir seakan-akan seperti ya. Padahal yang utama itu adalah albanya sebenarnya. Kalau dia memimpin ibadah itu, albanya itu bukan samir yang dipakai lalu pakai pakaian batik. Jadi nanti orang bilang itu pastor baru ya. Jadi kita kan mau menegur secara langsung kan tidak enak. Mungkin dalam pembinaan oleh seksi kewartaan bahwa fungsi prodiakon itu adalah asisten imam ta'lim yang memang tanggal 1 Mei nanti itu ada pembinaannya. Tetapi biasanya kan karena saking ramai pembinaannya itu, biasanya yang hal-hal yang tidak urgent yang ditanyakan oleh prodiakon. Nah itu, makanya hari ini juga kita undang sebenarnya. Berikutnya memang ya ada kategori-kategori di bawah bidang satu itu. Yang pertama adalah ya itu kerasulan kerahiman ilahi. Kemudian yang kedua ya ada kombakat ya komunitas bapak-bapak Katolik. Yang belum kita lakukan adalah yang namanya komunitas ibu-ibu bakti. Waktu itu sudah diinisiasi, cuman pastor melihat lebih baik ya ibu BK saja lah daripada dia berkisruh nanti kalau ada membentuk satu ibu paroki. Karena di paroki Agustinus itu pernah terjadi konflik, mantan ketua WK jadi ibu-ibu paroki. Pastor Pras jadi bingung kan, karena ibu-ibu paroki dengan WK itu beda. WK itu ormas yang kategorinya ibu-ibu paroki. Nah, supaya tidak terjadi konflik di sini, tapi itu harus termaktub jelas begitu Pak. Antara ormas dengan ibu-ibu paroki itu berbeda. Ibu-ibu paroki itu bukan ormas. Kalau wanita Katolik itu ormas. Nah, tetapi karena mungkin banyak yang melihat itu tidak bisa dipisahkan, seharusnya siapapun pengurus WK di paroki dia ibu paroki namanya. Nah, kemudian untuk miskinar ya, itu ada kategorial khusus sebenarnya miskinar itu. Ya kan makanya ada koordinator miskinar itu kategorial